era yang Jadi Optima itu memang ketika saya mendirikan, ini kan saya waktu itu marketing, sales. Tahun 98 ketika krisis moneter, jadi Optima Induk yang dari Surabaya itu namanya memang Optima. Iya. Itu selesai. Itu Ilmu iku kalakone kanthi laku. Ilmu itu bisa terlaksana apabila kita jalankan. Tidak bisa hanya di konsepnya ndaki, tapi ora dilakoni blas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. masih di podcast Malang Goodwood. Kali ini kita bahas sektor periklanan. Ini sektor yang sangat menarik sekali karena cukup lama berkembang atau lahirnya cukup lama sebagai sebuah industri kreatif, dan mungkin hari ini ketika berbicara periklanan kita menghadapi dunia yang sudah berbeda jauh dengan barangkali 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Nah, ini menjadi pembahasan yang menarik ketika kita akan belajar bagaimana ke depan dunia periklanan. Saya Leo Tani Maju ditemani Mas Bono. Oke, dan kita punya narasumber yang luar biasa. Beliau sudah sangat senior di periklanan, Bapak Misranto. Selamat Sugeng Enjang, Pak. Sugeng Enjang siang, Mas. Selamat siang. Yes, selamat siang wis adan sih isu ae. Pak Misranto ini dengan Optima Creative Advertising. Beliau owner dari Optima. Iya, Pak. Iya. Nah, ini kalau ngomong Optima ini menjadi sangat menarik karena mungkin kalau berbicara periklanan di Kota Malang, salah satu yang mengawali ya Optima. Optima, ya, betul. Saya akan banyak ingin tahu terkait dengan Optima dan periklanan dari awal mulai sampai hari ini, Pak. Iya, iya. Barangkali ini akan menjadi pelajaran yang menarik buat teman-teman yang sekarang juga jalan di periklanan. Di samping itu juga kita tahu bahwa Optima cukup eksis dan sampai hari ini masih bisa berada di tengah-tengah kehidupan bisnis industri dan sebagainya yang tetap membutuhkan jasa advertising, yaitu jasanya Optima salah satunya. Dulu mengawali itu kan, kalau kita bilang perubahan zaman itu kan perubahannya kan cukup ini, Pak, ya. Cukup drastis. Ada tiga gelombang ya, tiga generasi. Mulai dari manual, masuk ke komputer, sekarang masuk ke teknologi sudah internet digital. Ya. Semua serba digital. Ini kan Optima hampir mengalami semua, Pak, ya? Mengalami semua, Mas Leo. Pertama mulai dari usaha didirikan itu, yang dikerjakan itu apa dan modelnya apa, Pak, nih zaman? Ya, jadi zaman itu tahun-tahun sekitar tahun 92 Optima itu berdiri. Saya masuk tahun 94. Jadi waktu itu memang ada manajemennya dari Surabaya tahun 94. Saya masuk sebagai marketing. Sales bahasanya, marketing. Di Surabaya? Di Malang. Sudah di Malang. Nah, waktu itu Optima itu sebenarnya sudah mengawali satu terobosan dengan membuat desain secara terkomputerisasi. Oke, jadi desain waktu di komputer dulu. Ya, jadi waktu itu programnya Corel Draw. Di komputer. Padahal waktu itu yang lain-lain masih manual. Manual pakai cat air. Buat baliho, spanduk. Ya, desainnya di kertas itu pakai
cat air. Oh gitu. Pakai ya. sketsa, pakai sketch pensil. manual, Jadi pensil. kalau mau pesen spanduk kira-kira ukuran 1 meter kali 8 meter, nanti gambarnya seperti apa? Oh ini judulnya. Siap. Ini gambar pendukungnya, nanti warnanya merah. Siap. Nah, Optima pada waktu itu sudah membuat itu secara komputer. Dengan Jadi Corel itu. dengan Corel Draw programnya Photoshop itu sudah kenal. Nah, sehingga pemesan itu tahu nanti spanduk saya atau banner Dadine baliho itu saya koyo ngene. dadine itu seperti ini. Oke. Itu waktu itu betul-betul terobosan sehingga pasar itu mau menerima Siap. Optima. Jadi cukup menarik ya saat. Cukup menarik waktu itu. Nah, tapi pengerjaan produknya itu tadi masih manual, misalnya masih spanduk manual. bisa disepet, Oke. disablon Iya. atau di letter secara langsung. Siap. Baliho demikian juga di triplek itu, sehingga disambung-sambung gitu. Iya. Waktu itu seperti itu. Tahun 92-94 masih seperti itu. Sampai 2000 juga masih, Pak. ya sebelum 2000 masih Iya, terus masih. itu terus. Mungkin 2000 barangkali, Pak ya. 2010 mungkin. Ya sekitar 2010. Ketika teknologi nyetak digital itu ditemukan, itu Korea. Iya. Yang bisa cetak itu Jakarta atau Surabaya. Jadi tahun Terbatas ya, Pak ya? terbatas. Karena mesinnya masih miliatan harganya mahal sekali. Harga banner waktu awal-awal ditemukan itu 1 meter itu 500.000 zaman itu. Banner 1 meter 500.000 dengan kualitas yang super memang Korea kualitas tebel nggak gampang puyeh gitu. Oh, gitu. Ya jadi 500.000 saya ingat harga tanah di rumah saya yang saya tempati sekarang itu waktu itu masih 150.000 rupiah per meter persegi. Jadi waktu itu harga banner itu mengalahkan harga tanah yang saya tempati itu. padahal nek ana tanah kate tiket di banner. Nah ya itu. Jadi, karena perkembangan seperti itu sehingga laju manual sablon itu masih sangat keras. Kemudian mungkin karena temuan-temuan yang semakin disempurnakan, Iya. nah sekarang harga banner cuma berapa gitu. Sekarang harga banner AP berapa ya? 1, Pak ya? Yang Ya. 14 atau berapa? Ya itu sekitar 15.000 lah, 17,5 itu sudah Ya. bagus itu. Ketika jual eceran, biasa. kalau nanti jualnya partai, Wis. wah anjlok. Oke, menarik. Jadi masuk ke banner atau ke digital printing, digital printing, Pak ya? Ya. Itu masih jalan, manualnya masih jalan atau bahkan digantikan? Ya, manualnya sampai sekarang masih, terutama yang sablon kain. Jadi Oh iya. kalau spanduk yang dibentangkan itu bisa disubstitusi sama banner yang plastik itu, vinil. Vinil. Tapi umbul-umbul yang berkibar-kibar, Siap. nah, itu pasarnya masih ada. Oke. Pertanyaannya saya kembalikan lagi, Pak. Berarti Optima Creative Advertising ini itu produknya apa saja, Pak? Nah, jadi saya nyebut itu Optima Creative Advertising. Itu ada digital print, Digital print desain dan grafis, grafis, material promosi. Material promosi. Ya, material promosi, desain grafis terkait dengan desain-desain logo, desain-desain artwork, brosur macam-macam itu. Sampai saat ini masih diperlukan. Iya. Meskipun brosurnya itu tidak dicetak, tapi masih bisa di PDF-kan untuk disebarkan kepada pelanggan. Kemudian material promosi yang lain bisa brosur, poster, kemudian segala hal yang dicetak dengan offset, mesin offset itu masih jalan sampai sekarang. Kemudian digital printnya ya banner produk-produk itu turunannya bisa baliho, bisa cover billboard, bisa untuk acara apapun. Nah, selama ini masih seperti backdrop dan lain-lain itu masih bisa jalan. Stiker untuk nyetikeri mobil. Kemudian cutting stiker, saya ada mesin juga. Masih ada cutting stiker. Kayaknya itu juga masih sangat ini, Pak ya. Orang masih sangat membutuhkan itu. Masih jalan. Makanya
alhamdulillah masih bisa bertahan itu. Iya, iya. Artinya memang ketika zaman ini berubah, ada sebuah generasi teknologi yang berubah atau berbeda, kan tidak semata-mata lalu memusnahkan, Pak ya? Tidak. Ketika kita bisa menyesuaikan diri, mengikuti, itu masih bisa. Jadi ada yang tukang spanduk itu betul-betul seniman di Kota Malang, legend. Dia kalau nyepet itu enggak usah diseket sing aneh-aneh, dia langsung feeling jadi spanduk bagus. Nah, karena enggak mau mengikuti teknologi, ya goodbye. Artinya orang sekarang, dulu itu kalau dipeseni spanduk bisa janji itu 5 hari seminggu. Sekarang pesen pagi, Pak Mis minta tolong siang nanti saya ambil. Iya. Siang nanti saya ambil atau diantar tolong, karena acaranya tinggal, kalau jam 1 itu acaranya setengah jam lagi mau mulai. Nah, itu sekarang harus bisa seperti itu. Harus bisa. Teknologinya memang yang tidak bisa dibujui, Pak ya. Teknologinya tidak bisa dibujui. Orang butuh cepat. Orang butuh cepat gitu. Dan enggak terlalu banyak ketika saat ini saya butuh harus tersedia. Jadi zaman dulu janji itu telatnya ukurannya hari, 2 hari. Sekarang telat jam itu geger gitu. Harus betul-betul. Ini jam rumah. Lah ya itu. Ini sampai jam 4. Kalau sampai telat jam itu sudah geger. Sekarang seperti itulah, memang zamannya harus diikuti juga gitu. Ini kalau bicara menarik dan tidak menariknya atau pasang surutnya itu, Optima ini kan mampu bertahan sampai hari ini. Artinya ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Bagaimana Pak upaya untuk mempertahankan bahwa ketika dunianya itu harus berubah, Optima itu harus tetap muncul ada. Ini kira-kira tantangannya bagaimana menghadapi pola tantangan yang luar biasa ini? Soropo gak sih Pak? Nah, ini gini Mas Rio. Jadi orang usaha itu sejak dari dulu. Jadi kalau kita rundur ke belakang memulai usaha, menjalankan usaha itu kan memang soro gitu loh. Iya. Memang sengsaranya itu pasti kan Pak? Soro. Jadi jangan dilihat enaknya aja, nanti benar, setuju saya. Nanti terbuai. Oh, ini tukang spanduk kok ngono. Saya itu menyebut diri itu memang tukang spanduk. Asik, saya senang gitu. Lebih tinggi lagi ya tukang reklame gitu. Karena memang bisa mengejar reklame. Itu soro. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen, dibutuhkan intuisi, sebagian besar itu dari intuisi. Ya apa sih zaman ini kok bisa berubah seperti ini? Bagaimana kita ngikuti? Misalnya desainer itu kan seniman. Siap. Nah, seniman itu kalau dipaksa, nggak bisa, karena bekerja itu dasarnya itu mood. Nah, jadi harus ada mood. Nah, ya saya bilang kepada anak-anak desainer, ke tim, itu dulu. Zaman sekarang ya kita harus profesional, harus nomor satu, janjinya tepat, kerjanya cepat, tapi kualitas itu jangan ditinggal gitu loh. Kualitas ditinggal, wakeh tunggale. Tantangannya di situ. Iya, desainer neng jobo itu wakeh gitu loh. Sehingga harus sesuai dengan target, sesuai dengan selera pemesan, juga update kekinian. Jadi desain zaman dulu, nah itu beda dengan anak-anak muda sekarang. Sekarang itu banyak garis, lebih minimalis, lebih simple, tapi dengan tema-tema menonjol. Nah, kebetulan tim desainer ini masih agak muda, jadi di bawah saya. Mungkin salah satu terobosannya jadi Pak Mis juga mengambil anak-anak muda. Ya, rejuvenile, artinya memudahkan suatu usaha itu harus dimudahkan. Asal yang punya itu jangan terus latah dadi wong nom. Benar. Kalau prinsipnya memang konsepnya tetap harus dijaga. Pak Mis punya visi yang kuat kan di Optima ini, tapi untuk pelaksanaan pemercepatannya ya memang butuh. Itu tenaga yang lebih muda. Jadi di kantor tuh saya yang paling
senior lah, ojo tuwek. Senior. Paling legend. Ya. Ada yang belum nikah satu, yang lain-lain memang sudah pada menikah tapi masih mending, masih muda gitu. Oke. Saya tertarik berbicara hari ini Pak Mis, bagaimana Optima hari ini dengan berbagai teknologi dan sebagainya yang sudah cukup ini ya, masyarakat atau semuanya itu menggunakan teknologi media sosial dan sebagainya itu. Tapi sebelum itu nggak tahu, dari Bono mungkin Mas Bono tanyakan. mumpung ketemu silahkan. Iya Pak Mis, Optima kan sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Ya, 29 tahun tepatnya. Lama banget. Ya. Ini saya mau tanya itu gimana cara manajemen perusahaan Optima dari segi keuangan, dari segi pegawai itu seperti apa? Ya. Jadi ada filosofinya Mas Bono. Jadi ketika kita memiliki usaha, saya itu punya filosofi agak kejawa-jawaan. Setuju aku, Jawa-Jawa ini. Jadi ada 3 kata yang namanya urip, panguripan, ngurip-nguripi. Ya, jadi urip itu hidup itu kita makan, kita bergerak ini hidup. Setelah hidup bagaimana? Kehidupan orang harus punya penghidupan, panguripan. Nah, kita punya panguripan. Jadi Optima ini sebagai sarana panguripan. Panguripan ini sopo? Ya saya, keluarga, para karyawan. Siap. Setelah punya panguripan, bagaimana? Harus bisa ngurip-nguripi, minimal ngurip-nguripi awake dhewe, ngurip-nguripi karyawan. Omahe sing wis digawe penguripan. Ya, ngurip-nguripi Optima, ngurip-nguripi karyawan juga jangan harus melebar lagi ngurip-nguripi kliennya, kalau boleh berkata masyarakat lebih tinggi. Klien yang order di Optima itu ya harus berkembang gitu. Siap. Sehingga ide-ide apa untuk membantu, misalnya Mas Bono bikin spanduk itu supaya menarik, bikin baliho supaya menarik. Nah, ini harus kita betul-betul curahkan pemikiran kita. Seperti itu secara filosofi. Nah, secara manajemen ya tentu kami di Optima juga memakai manajemen yang standar sesuai dengan kaidah-kaidah. Ini manajemen modern, artinya ya harus ada pemisahan. Ada dana uang pribadi dengan uang perusahaan itu harus dipisah, tidak boleh dicampur. Sehingga butuh apa-apa, perusahaan dipikirkan terlebih dahulu, lebih baru untuk kehidupan berkeluarga, berumah tangga. Pengen ngendi, pengen kemana, pengen apa gitu. Ini harus dipisah, pemisahan itu kuncinya. Kemudian pencatatan yang bagus. Iya, benar. Semacam itu, artinya harus teliti lah manajemen sesuai ini. Kebetulan istri saya itu juga guru, tapi nggak membantu, tapi beliau punya profesi sendiri, guru manajemen. Cukup membantu secara tidak langsung. Ya, di rumah kan bisa diskusi macam-macam. Cari ini kan, pertanyaannya Jarano, istri ikut di Optima? Enggak, tapi berhubung ilmunya sangat bermanfaat untuk Optima. Jadi guru manajemen di perguruan tinggi swasta di Malang. Ngomong, iki opo sing bulet iki? Kalau ini Pak, kalau belum masuk ke era sekarang, saya nggak tahu. Ini pertanyaan saya ini boleh dijawab, boleh tidak, atau gimana? Takut rata yang dianggap sebagai puncak karir di 3 era itu, dari dulu lalu ada teknologinya komputer masuk, digital printing masuk, lalu sekarang menambah ke era internet dan media sosial, itu yang dianggap paling bisa membuat Optima jadi besar. Itu kurun waktu kapan dan waktu masuk ke mana Pak? Era yang jadi Optima itu memang ketika saya mendirikan, ini kan saya waktu itu marketing, sales.
Tahun 98 ketika krisis moneter, jadi Optima Induk yang dari Surabaya itu namanya memang Optima. Iya. Itu selesai. Itu Buyar. sudah, Buyar. Waktu krisis moneter 98 itu karena lah maksud saya ini kan itu kena krisis. kena akhirnya krisis. Kena tidak krisis. bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Nah, saya sebagai sales terus nyambut gawe opo gitu. Betul. Nah, nyambut gawe akhirnya dengan beberapa teman ayo terus karena saya sales punya pasar, Iya. pelanggan saya tanya, iki lek kalau saya mendirikan sendiri bagaimana? Apakah masih mau berlangganan gitu? Oh iya mau Pak Mis, selama ini kita sudah kenal, saya enggak tahu bosnya sampean sopo. Yang tahu Pak Mis. Ya, yang pokoknya tahunya asal kualitas pelayanan sama dengan yang dulu, terus buka bulet-bulet. Nah, itu ya kita oke lah. Dengan filosofi semacam itu bisa bertahan, bisa jalan. Itu Siap. krisis moneter 98 bisa dilalui. Akhirnya bisa berkembang. Jadi kantor saya dulu itu di Bedek. Di Bedek MT Haryono kecil gitu, paling 5x7 meter gitu. Tahun 2003 karena sudah jalan, saya bisa membeli tempat yang lebih luas di Soekarno-Hatta yang saya tempati sekarang ini. Dekat apartemen itu. Ya, yang di dekat apartemen itu 2003 saya pindah ke situ. Setelah itu jalan-jalan waktu itu booming rokok. Rokok ya. Ya, sehingga order dari Perusahaan rokok itu luar biasa. Dan budgetnya besar sekali. itu tahun 2003 sekitar 2005, 2006, 2007, 2008. berarti tahun-tahun itu yang bisa dikatakan Iya. puncaknya Optima bisa lebih Waktu melejit itu lah dari yang biasa-biasa saja bisa tampil naik kelas lah, naik kelas gitu. Naik kelas. Jadi diakui kemudian saya mengembangkan diri ini invest media outdoor, billboard itu sekitar tahun itu sampai dengan 2010 itu. waktu yang dapat order dari perusahaan rokok itu apa yang dikerjakan Pak? Banyak Mas. Jadi rokok itu kan waktu itu banyak event. Di kampus masih bisa masuk, di kampung, di pertokoan, dimanapun masih bisa masuk. Tetap yang dikerjakan ya itu spanduk, banner, baliho, kemudian poster, kemudian kampus-kampus ketika nyetak brosur itu waktu itu masih ratusan ribu yang namanya brosur itu. Nyetak brosur, poster itu ratusan ribu. Demikian juga pabrik rokok. Karena saya fokus di media promosi, biasanya yang saya ambil dari ini bagian-bagian untuk promosi. Sebenarnya packaging itu saya enggak nangani, enggak ambil. Sudah packaging kasihkan yang spesialis packaging karena itu lebih ruwet gitu. Seperti itu. Iya, keren. Terus invest ke media luar ruang. Ya. Itu bentuknya billboard yang tahu kan yang di jalan-jalan ya, itu sama ada punya lah. Itu kan nggak murah Pak. Waktu itu memang tapi pasarnya waktu itu juga bagus. Oh, pasarnya memang ya, jadi mumpuni untuk invest ke situ. Iya, jadi waktu itu pasarnya bagus sekali. Orang nyewa billboard itu tahunan. Tahunan Pak? Ya, setahun lah minimal. Jadi tidak ada diajar bulanan, harian itu tidak ada. Sehingga saya itu ingat waktu itu hanya bisa mendirikan satu billboard. 5-10 kali ukuran 5 meter kali 10 meter. 5 meter kali 10 meter. Saya punya duit itu untuk mendirikan satu billboard. Begitu berdiri tempatnya bagus, langsung disewa orang 1 tahun. Hasil sewanya itu sudah bisa ditambah sedikit. Sudah. Mana lagi satu. Sudah bisa beli satu. Ya mendirikan lagi. Terus ini mendirikan baru laku lagi gitu. Terus nambah sedikit lagi sehingga pada sekitar kurun 2 tahun itu bisa mendirikan di 2 tempat itu. Beberapa tempat itu. Sampai hari ini? Sampai sekarang ada. Ada, masih ada. Berapa titik itu? Sekitar 10 titik. 10 titik. Iya. Wes Pak, aku wayahe mlebu dina iki. Maksudnya ini menarik untuk
kalau berbicara teknologi hari ini itu kan billboard itu kan juga sudah ada saingan nih. Ada Videotron. Videotron. Ya. Nah, iki aku paling seneng kan. Ya apa Pak, sampean dihadapkan pada fenomena lagi ini. Aku pengen terus sampean kekuatan super optima, super optimal di dalam mengembangkan Optima ini. Apakah ada jenenge wong usaha kan naik turun apa? Iya. Enggak naik turun omsetnya saja, Yeah. tapi naik turun semangatnya juga. Iya. Jadi iki wis ono. No mana. Ono mana. Bagaimana, Pak? Merespon teknologi yang sekarang terjadi Videotron, LED dan sebagainya, dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Mis bersama Optima? Ya. Idealnya itu mesti mengikuti. Idealnya mengikuti. Jadi ketika Videotron ini sudah menjadi tren, satu penanda kota, kota itu semakin modern kan. Kalau iklan-iklannya itu sudah nggak hanya yang konservatif, tapi sudah modern pakai Videotron. Idealnya mengikuti itu. Cuma masih mahal sekarang masih ini. mahal. Ya, lah. Celah saya, karena itu masih mahal, tarifnya kan tentu mahal gitu loh. Sehingga tidak semua yang lokal terutama bisa masang di situ karena tarifnya detik sekian juta gitu. Nah, ketika billboard meskipun mahal tapi karena ekonomi maju yang tadinya mahal itu orang sudah nganggep itu tidak terlalu mahal karena memang ada pembandingnya Videotron itu. Sehingga ya meskipun agak berkelit ini jurus berkelit begitu. Videotron sih larang, ayo billboardku baik. Berarti memang ada strategi nih Pak ya, bagaimana upaya untuk bertahan di apa yang sudah dibangun ini menjadi satu konsistensi atau apa ya istilahnya kalau Pak Mis sudah punya cara sendiri untuk bisa bertahan dan kapan harus berpindah, kapan harus menyesuaikan, kapan harus tetap seperti barusan statement bahwa aku nggak akan menyentuh ini dulu karena masih mahal gitu. Artinya memang pola ini kan dipelajari betul. Ya, sama waktu perpindahan dari manual ke digital printing dulu. Mesin ini masih kelihatan. Tapi ketika negara yang bukan pionir produk itu bisa meniru, harganya ratusan juta. Nah, ketika kita sudah siap, ya wis masuk telat, kita tetap masuk ke situ dalam rangka jurus bertahan itu tadi. Jadi memang ya ndak harus pukul gitu kalau mungkin teman-teman yang lain karena ada kekuatan modal, ada kekuatan finansial yang besar bisa aja beli mesin yang luar biasa itu tadi. Tapi karena ini ya apa ya, ini keadaannya seperti itu ya harus bisa bertahan gitu Mas. Ada pertanyaan lagi Wan? Ya, ini kalau dari reklame itu apakah Bapak untuk permodalan itu bekerja sama dengan investor apa modal sendiri? Oh gitu. Jadi Mas Bono, alhamdulillah saya ini dalam hal modal itu juga termasuk independen, konservatif. Wong kuno. Setuju Pak, saya lebih mandiri lah. Mandiri. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kalau untuk modal tidak ada dari yang lain, dari perbankan gitu tidak ada. Tapi kalau kredit misalnya KPR saya punya. Tapi kalau kredit modal, kredit apa itu saya tidak punya. Usaha. Kredit usaha itu saya bisa lolos tanpa itu. Saya juga meyakini itu Pak. Kayaknya lebih menarik seperti itu daripada kita diberikan seolah-olah kemudahan. Wah, ini enak nih kalau modal gede. Tapi bendol mburi padha ya sama. Artinya ketika besar, sebenarnya banyak pihak yang mengingatkan. Mis, seandainya digedek ini nanti akan menjadi begini. Nanti perputarannya lebih besar dan sebagainya gitu. Tapi saya juga mikir kalau seperti itu, Mas Bono, mikir wong loro karo wong 10 itu kan gampangan wong loro.
Terus hasil yang kita butuhkan itu kan Nggak nggak terlalu banyak besar. sebenarnya kan cukup itu kan memang relatif. Nah, ini yang sering diguyu sama teman-teman itu di sini gitu Mas. Tim Optima berapa Pak? Di kantor itu ada 10 orang. 10 orang. Kemudian ada produksi sekitar hampir 20 orang. Kemudian ada yang insidentil. Oh gitu ya. Masang-masang spanduk, masang Siap, baliho, itu partner lah vendor. Oke. Jadi mereka dimintai berapa orang pun Iya. bisa. Cuma masang spanduk satu ya sebarang cukup. Tapi ketika masang yang 100, ratusan itu semalam harus jadi Ya butuh banyak. ya harus mau. Bisa Bandung Bondowoso. Siap, Tahu siap. Iya. legendanya itu. Pokoknya sewengi kudu Ya, apa cara tadi. jadi? Iya, gitu. Masuk di digital marketing apa enggak Pak? Digital marketing secara konsep secara sekarang belum. Cuma jalannya order, jalannya komunikasi, jalannya penagihan macam-macam secara digital sudah artinya WA, email, Siap. Oh, media iya. lain itu sudah jalan. Tapi secara konseptual digital marketing sekarang yang anak-anak muda itu belum lah. Oke. Belum bukan berarti kan tidak Oh melakukan. iya belum tidak. Siap. Ini saya- Oke, karena waktunya habis Pak Mis. Ya, Saya ya. mau bagaimana ini supaya ilmunya diserap oleh teman-teman yang pemula lah katakanlah baru mau belajar. Ini cukup menarik bagi saya sendiri juga terutama. Tip and tricks apa yang akan disampaikan atau diberikan oleh Pak Mis atau oleh Optima supaya bisa bertahan, bisa merespon, bisa terus berkembang sampai hari ini dan terbukti sudah hampir mau 30 tahun gitu. Boleh saya ada bahasa Jawa itu tembang. Monggo, seneng aku. Tembangnya gini Mas. Oke, monggo. Jadi sederhana aja. Oke. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lakune klawan kas tegese kas nyentosani setya budya pangekesing dur angkara. Jadi yang saya lakukan ini kan ilmu. Ilmu itu bisa terlaksana apabila kita jalankan. Tidak bisa hanya di konsepnya ndaki tapi ora dilakoni blas. Sampeyan pengen pacaran, wis ngangen-ngangen ra karuan tapi ora nembung. Ya ora dadi, Mas. Ya padahal jangan-jangan seperti itu. Lah, modalnya apa? Kekuatan semangat, Mas. Kekuatan tekad. Kekuatan tekad harus dikuatkan di kapanpun kejadiannya, apapun yang dihadapi. Apapun yang dihadapi. Tekadnya harus kuat. Jangan maju, harus menyesuaikan. Siap. Teknologi berkembang, harus dapat gitu. Dan itu semua niatnya itu baik. Jangan dur angkara. Harus diniati dengan baik. Pangekesing dur angkara itu artinya semua usaha kita, niat kita itu untuk menghapuskan keangkaramurkaan menuju kebaikan. Jujur. Jujur. Ya, jangan ngapusi. Itu. Saya pikir di situ Mas, kekuatannya yang insya Allah ya semua kan berkahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berusaha jalannya itu melalui itu gitu. Filosofinya memang luar biasa ini Pak ya. Artinya jika ini diterapkan mungkin tidak akan punah diterpa zaman barangkali. Insya Allah kan. Setuju. Setuju. Saya setuju. Saya senang dengan apa yang ada pada beliau ini ya, Pak Mis. Bahwa ya memang orang itu cenderung jadi sangat unik, otentik, khas itu kalau memiliki kekuatan yang tidak bisa serta-merta digoyahkan oleh keadaan. Ya, jadi itu bahasa Jawanya tetap ada.
ojo gumunan, ojo kagetan. Wis salah, wis jenenge zaman iki ya mesti berubah. Iya, zaman harus berubah, tidak bisa Nek dipungkiri. sing jenenge wong urip iku ya mesti kudu nglakoni. Itu lakoni. Kudu tetep maju. Kudu tetep maju. Oke. Saya sepakat. Optima hari ini tetap hadir selama 30 tahun dan masih akan terus berkembang ke depan. Amin, amin. Karena Terima punya kasih konsistensi, doanya. semangat yang kuat dan barangkali ini yang akan menjadikan Optima jauh lebih besar. Ya, terima kasih. Sukses Terima kasih. selalu untuk Terima Optima, kasih. Pak Mis. Mas Semoga- Rio juga sukses, Mas Amin. Bono juga sukses, Siap. para Des ini juga Siap. sukses gitu. Terima kasih atas kehadiran rawuhnya, ilmu yang bermanfaat dan ini menjadi semoga bisa dijadikan pelajaran buat teman-teman yang baru mau akan menggeluti dunia advertising. Waktu sampun Iya. habis. Terima kasih, Sampunten. terima kasih kepada Oke, semuanya. Sukses selalu buat semuanya yang nonton. Saya akhiri dari sesi periklanan masih di Malang Goodwork. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.